Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan belajar geografi dari yang kelas 1 bersama saya Sadana Putra. Materi yang pertama adalah pengetahuan dasar geografi, yaitu mengenai ruang lingkup geografi. Berdasarkan perkembangannya, geografi ini terbagi menjadi 5 perkembangan. Yang pertama adalah geografi klasik. Ini berasal dari abad ke-6 sampai ke abad ke-1 sebelum Masehi. Tokoh yang paling menonjol di sini yaitu kita sebut saja Ptolemeus. Kemudian lanjut ke geografi Renaissance atau geografi abad pertengahan. Ini terjadi pada abad ke-15 sampai ke abad ke-16. Pelopornya adalah Bernhardus Varanus. Kemudian lanjut ke geografi modern. Geografi pada masa ini terjadi pada abad ke-17 sampai ke abad ke-18. Pelopornya adalah Immanuel Kant. Lalu lanjut ke geografi akhir abad ke-19 dan awal abad 20. Pelopornya adalah Major John Wesley Powell. Kemudian yang terakhir adalah geografi mutakhir. Ini geografi yang berlangsung dari abad 19 sampai ke 21 hingga sekarang, yaitu pelopornya Wrigley. Ruang lingkup ilmu geografi adalah batasan yang akan dibahas di pelajaran geografi. Yang pertama, pengungkapan fenomena yang ada di permukaan bumi, seperti lapisan bumi, lapisan air, udara, manusia, serta hewan dan tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah interaksi atau interrelasi antar gejala satu dengan gejala lain. Misal, banjir berkaitan dengan penggundulan hutan, sedangkan penggundulan hutan berkaitan dengan kepadatan penduduk. Yang ketiga adalah mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Karakteristik suatu wilayah sangat ditentukan oleh perbedaan fenomena tersebut. Misalnya di daerah tropis mempunyai banyak hutan dan hujan, sedangkan di daerah yang sangat kurang hujan, daerahnya biasanya gundul atau gersang. Kemudian yang keempat, mempelajari penyebaran fenomena di permukaan bumi. Contohnya, persebaran penduduk, persebaran daerah gempa, dan persebaran gunung berapi. Kemudian yang kelima adalah pemecahan masalah geografi dilakukan dengan pendekatan keruangan, ekologi, dan kewilayahan. Contohnya, perencanaan tata ruang pedesaan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis keruangan. Penebangan hutan yang mengakibatkan banjir dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis ekologi, dan pembuatan rencana induk daerah aliran sungai atau DAS dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis wilayah. Dalam geografi ada konsep dasarnya. Di sini terdiri dari kurang lebih 10 konsep dasar. Yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep lokasi merupakan konsep untuk menggambarkan fenomena-fenomena geosfer. Konsep lokasi akan menjawab pertanyaan apa dan di mana. Konsep lokasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, lokasi absolut, artinya lokasi yang bersifat tetap atau tidak berubah. Lokasi ini didasarkan atas garis astronomis yang berupa garis lintang dan garis bujur. Kemudian yang kedua adalah lokasi relatif, yaitu lokasi di suatu objek yang nilainya ditentukan oleh objek lain di luarnya. Contoh, Indonesia terletak di antara 2 benua, yakni benua Asia dan benua Australia. Kemudian yang kedua, konsep jarak. Konsep jarak terbagi menjadi 2, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak yaitu jarak yang diukur dengan satuan panjang, seperti meter atau kilometer. Contoh, jarak antara Jakarta dan Bogor adalah 60 km. Artinya, jarak mutlak ini jarak yang sudah pasti berdasarkan satuan ukuran. Kemudian yang kedua, jarak relatif, yaitu jarak relatif jarak yang diukur dengan satuan waktu. Jarak ini dapat berubah karena beberapa faktor. Misal,
Karena terjadi kemacetan, jarak yang seharusnya bisa ditempuh dalam 30 menit dapat berubah menjadi 1 jam. Kemudian yang ketiga, konsep keterjangkauan adalah suatu konsep yang menggambarkan kemudahan untuk mencapai suatu lokasi tertentu. Faktor geografi, baik fisik maupun sosial, sangat berpengaruh terhadap keterjangkauan suatu lokasi. Contoh faktor fisik. Isolasi suatu wilayah dikarenakan dikelilingi oleh gunung sehingga sulit menjangkau suatu lokasi. Kemudian sulit menjangkau transportasi, Saya ulangi, contoh faktor fisik adalah isolasi suatu wilayah karena dikelilingi oleh gunung sehingga sulit terjangkau oleh transportasi. Yang kedua, contoh faktor sosial. Kemacetan lalu lintas yang dapat berakibat keterlambatan dalam menjangkau suatu lokasi. Kemudian yang keempat, konsep pola. Menggambarkan fenomena geosfer yang terjadi di permukaan bumi. Fenomena geosfer yang merupakan konsep pola dapat dilihat antara lain pola aliran sungai, pola pemukiman, pola lipatan, dan pola pahatan. Contoh, pola aliran sungai rectangular mempunyai ciri yang saling tegak lurus yang terjadi di daerah patahan. Kemudian yang kelima, konsep morfologi merupakan konsep yang menggambarkan bentuk permukaan bumi yang dipengaruhi oleh faktor endogen dan eksogen. Contoh, dataran rendah terdapat pada bagian Pulau Jawa, sedangkan dataran tinggi di wilayah Bandung dan pegunungan di Jawa Tengah dan sebagainya. Yang keenam, konsep aglomerasi merupakan konsep yang menggambarkan suatu pengelompokan baik objek maupun subjek dalam suatu kawasan tertentu karena ada unsur-unsur yang dianggap menguntungkan. Contoh, pengelompokan pemukiman pada jalur jalan atau jalur sungai. Keuntungannya antara lain mempermudah penduduk dalam melakukan mobilitas dan aktivitas ekonomi. Yang ketujuh, konsep nilai kegunaan adalah konsep yang menggambarkan adanya manfaat sumber daya yang ada di permukaan bumi, perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Contoh, wilayah pertanian lebih bermanfaat bagi petani daripada bagi penduduk kota, sehingga terjadi pertukaran sumber daya. Yang kedelapan, konsep interaksi adalah suatu hubungan timbal balik antara gejala-gejala fisik dan non-fisik di permukaan bumi. Contoh, interaksi antara penduduk kota dan penduduk desa. Penduduk desa menghasilkan produk makanan, sedangkan penduduk kota menghasilkan produk barang jadi seperti pakaian dan alat elektronik. Adanya perbedaan kebutuhan menyebabkan manusia saling berinteraksi dan saling bertukar barang. Yang kesembilan, konsep diferensiasi wilayah adalah suatu anggapan bahwa interaksi antara wilayah akan berkembang karena adanya perbedaan antara wilayah satu dengan wilayah lain. Masing-masing wilayah memiliki ciri atau corak tertentu. Contoh, mata pencarian penduduk daerah pantai adalah memancing ikan, sedangkan penduduk pedalaman adalah menanam bahan makanan pokok seperti padi dan palawija. Adanya perbedaan mata pencarian antar wilayah tersebut menyebabkan manusia saling berinteraksi. Kemudian konsep yang terakhir adalah konsep keterkaitan keruangan. Menurut Pintarto, dalam analisis keruangan, ahli geografi perlu memperhatikan penyebaran penggunaan ruang yang ada sekarang maupun penggunaan ruang di masa yang akan datang. Contohnya, suatu kawasan terdiri atas kawasan hutan, alang-alang, dan semak belukar. Dengan demikian, ruang pada suatu wilayah yang sudah dirancang sesuai dengan keinginan manusia. Contohnya, suatu kawasan dengan wilayah industri, wilayah pertanian, pemukiman, hutan, dan sebagainya. Konsep keterkaitan ruangan juga menunjukkan tingkat keterkaitan antara satu ruang dengan ruang lain yang disebabkan adanya unsur-unsur yang menguntungkan. Contoh, suatu wilayah industri terkait dengan wilayah konsumen. Pembangunan sebuah industri terkait dengan kemudahan pemasaran barang produk industri. Oleh sebab itu, wilayah industri lebih menguntungkan apabila dekat dengan wilayah konsumen. Demikianlah materinya, kita masuk ke tugas. Kembali ke geografi dan perkembangan yang tadi, cari pengertian geografi menurut para tokoh di masing-masing tahap perkembangan geografi, mulai dari geografi klasik, geografi renaissance,
geografi modern, geografi akhir abad 19 dan awal abad 20. Yang kelima adalah geografi mutakhir. Cari masing-masing satu contoh atau satu tokoh dari masing-masing masa, kemudian cari pengertian geografi menurut tokoh tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.